Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Nah, asbabun nuzul ialah terdiri dari kata asbab, bentuk jamak dari kata sababa yang artinya sebab-sebab. Sedangkan kata nuzul dari kata nazala yang berarti turun. Jadi asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Dan secara istilah ada pengertian menurut beberapa ulama. Yang pertama dari Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut Mana Alil Halhatan, asbab al-nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dan kemudian menurut pendapatnya Subi Sholih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Nah, jadi dari berbagai pengertian para ulama di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian, baik itu berupa pertanyaan maupun peristiwa yang melatar belakangi turunnya atau yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini ada macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Dan yang kedua, dilihat dari sudut pandang terbilang atau jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbabun nuzul dapat dibagi yang pertama ini dapat dibagi menjadi dua juga. Ya, ini sharih, artinya jelas. Riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafal pendahuluan. Yang kedua, ya ini muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Riwayat belum dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Nah, ini contoh dari syarih jelas. Contohnya ada kalimat sebab turun ayat ini adalah gitu. Dan yang kedua, telah terjadi titik-titik maka turunlah ayat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah pernah kiranya tentang bla 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 maka turunlah ayat. Nah, ini sudah jelas. Kemudian contoh dari muhtamil, tidak pasti. Jadi belum jelas. Ayat ini kalimatnya dapat berupa ayat ini diturunkan berkenaan dengan, atau saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan, atau saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Nah, ini kata-kata atau kalimat yang belum jelas. Jika dilihat dari sudut pandang terbilangnya atau jumlah sebab dan ayat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat. Jadi satu sebab hanya untuk satu ayat. Yang kedua yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jadi satu sebab bisa menjadi latar belakang atau sebab turunnya beberapa ayat Al-Quran. Nah, sedangkan dilihat dari segi bentuk turunnya ayat asbabun nuzul, ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuk peristiwa, dan yang kedua bentuk pertanyaan. Contoh asbabun nuzul bentuk peristiwa ini adalah
Peristiwa berupa pertengkaran atau persengketaan seperti perselisihan antar golongan suku Aus dan golongan suku Harza. Peristiwa itu timbul karena hasil adu domba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Peristiwa tersebut melatar belakangi turunnya beberapa ayat, termasuk surat Ali Imran ayat 100 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Nah, jadi peristiwa pertengkaran dari golongan suku Aus dan golongan suku Harza ini menjadi sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 100 ini. Kemudian untuk contoh bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu, seperti kisah Asbabul Kahfi dan Zulkarnain, atau pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang masih berlangsung pada saat itu, seperti pertanyaan orang-orang Yahudi mengenai ruh, yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 85, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi pada zaman dahulu itu ada peristiwa orang Yahudi yang mempertanyakan ruh. Apa itu ruh? Kemudian turunlah Quran surah Al-Isra ayat 85 ini. Lalu bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul? Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Bahkan menurut Suyuti, sahabat tersebut harus melihat langsung ayat tersebut turun dari Rasulullah langsung, bukan melalui perantara orang lain. Nah, selanjutnya ialah ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Di sini ada 4 ungkapan asbab al-nuzul. Yang pertama, sabab al-nuzul disebut dengan ungkapan yang jelas. Yang kedua, sabab al-nuzul ditunjukkan dengan lafal sabab, tetapi dengan mendatangkan lafal fa yang masuk kepada ayat yang dimaksud secara langsung setelah pemaparan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, sabab al-nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Yang keempat, sabab al-nuzul tidak disebutkan dengan ungkapan sebab secara jelas, tidak dengan mendatangkan fa yang menunjukkan sebab, dan tidak pula berupa jawaban yang dibangun atas dasar pertanyaan. Nah, di sini juga ada urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Kita dapat mengetahui urgensi dan kegunaan untuk apa asbabun nuzul itu. Ini yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Dan yang ketiga, menghususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Jadi kalau kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita akan lebih mudah dalam menghafal dan memahami ayat Al-Quran. Serta kita menjadi lebih
menghayati ayat tersebut ketika kita mendengarkannya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.